Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke metabolisme karbohidrat. Nah, seperti yang juga tadi saya sampaikan di awal, ya, metabolisme itu adalah suatu proses, gitu ya, yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, gitu ya, untuk mengubah bahan makanan menjadi energi, ya. Atau di sini bisa juga dikatakan adalah suatu proses sel di mana proses sel tersebut itu dengan mengekstrak dalam tanda kutip energi dari lingkungannya, kan, dan mengkonversi bahan makanan menjadi komponen-komponen sel melalui jaringan reaksi kimia yang terintegrasi sangat rapi. Ya, kenapa terintegrasi sangat rapi? Karena akan ada tahapan-tahapan reaksi, gitu ya, yang apa namanya, yang runtut, gitu ya, yang runtut dan juga itu ada jenis reaksinya, tipe reaksinya, gitu ya, enzim yang terlibatnya, gitu. Makanya di sini terintegrasi sangat rapi, gitu ya. Nah, di sini fungsi dari metabolisme itu sendiri, nah sebetulnya selain yang pertama jelas memperoleh energi, gitu ya, itu di sini ada fungsi yang lain. Yang pertama, yang kedua adalah mengubah molekul-molekul nutrien menjadi unit pembangun makromolekul. Kemudian yang ketiga, menggabungkan molekul pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, dan lain-lain. Jadi, ketika dia sudah diubah, gitu kan tadi, dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana atau unit pembangunnya, nah maka kemudian digabungkan, ya kan, di anabolisme, kan menjadi protein, asam nukleat, lipid, dan seterusnya. Makanya kenapa tadi saya bilang ketika kalian luka, gitu ya, kulitnya mengelupas, itu bisa muncul kembali, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, metabolisme juga memiliki peranan membentuk dan mendegradasi biomolekul untuk fungsi khusus sel. Ya, jadi sel itu bisa mengalami ataupun bisa mempunyai beberapa fungsi, ya. Apakah untuk mengusir ataupun juga istilahnya apa ya? Bukan mengusir, dari serangan benda asing, gitu ya. Jadi melindungi tubuh, gitu kan, untuk ada serangan ataupun juga zat-zat asing, itu juga salah satu dari fungsi khusus sel-sel tertentu, ya. Sel hati terutama. Nah, kemudian selanjutnya, kita masuk ke metabolisme karbohidrat. Kenapa kira-kira metabolisme karbohidrat itu penting? Ya, nah, pentingnya metabolisme karbohidrat ini yang pertama karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, glukosa itu adalah sumber energi utama. Kaitannya glukosa dengan karbohidrat, kalian juga sudah memahami, gitu ya, bahwa karbohidrat itu kan merupakan makromolekulnya, di mana tersusun dari suatu monomer, ya kan, karbohidrat itu polimer. Monomernya adalah monosakarida. Salah satu contoh monosakarida adalah glukosa, ya kan, dan glukosa inilah yang menjadi sumber energi utama. Bu, bagaimana kalau misalnya fruktosa? Nanti fruktosa juga akan diubah menjadi glukosa, ya, jadi ataupun juga jenis gula yang lainnya pasti akan diubah menjadi glukosa, yang akhirnya glukosa ini menjadi sumber energi utama bagi makhluk hidup. Nah, kemudian seperti halnya dengan air, gitu ya, bahwa jumlah atau kadar dari glukosa darah itu harus seimbang, sekitar 80 sampai 180 gram per desiliter. Kalau berlebih atau berkurang dari kadar yang normal, ya, berarti misalnya kurang dari 80, misalnya 60, atau lebih besar dari 180, misalnya di atas 200, itu akan mengalami gangguan kesehatan. Kalau berlebih, itu nanti hiperglikemia, glukosanya sangat reaktif, yang akan merusak, yang akhirnya akan muncul istilah penyakit gula darah atau diabetes mellitus, kan? Tetapi ketika kekurangan, itu istilahnya adalah hipoglikemia. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan low BET itu kalian akan merasa letih, lesu, lemas, gitu ya. Kenapa? Karena kadar glukosa di dalam darahnya itu berkurang. Kenapa bisa menyebabkan lemas? Nah, karena glukosa itu sendiri sebagai energi, sumber energi. Kalau tidak ada energi, ya maka kalian akan mengalami
lemas gitu ya, letih dan seterusnya. Nah, seperti juga yang tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa ketika glukosa di dalam darah itu meningkat, maka akan memacu jalur metabolisme karbohidrat tertentu. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian ada glikogenesis atau sintesis glikogen, kemudian ada heksosa monofosfat-SAN, kemudian ada oksidasi pirufat, ada siklus asam sitrat, ya. Dan ketika sisanya akan ditimbun sebagai lipid ataupun juga lemak. Nah, glukosa darah meningkat itu pada saat apa? Pada saat kalian makan. Nah, ketika kalian makan itu kan berarti memberikan asupan ke dalam tubuh, kan? Nah, ketika asupan masuk ke dalam tubuh, maka glukosa dalam darah meningkat. Maka di dalam tubuh metabolisme yang terjadi untuk karbohidrat itu melalui tahapan ini secara umumnya, ya. Namun pada saat puasa atau pada saat kalian kelaparan gitu ya, belum makan padahal sudah waktunya misalnya, maka kadar glukosa di dalam darah itu akan berkurang atau menurun. Kan maka di sini untuk menormalkan ataupun juga untuk agar glukosanya konstan di dalam darah, maka metabolisme perlu dilakukan. Nah, dengan jalur yang berbeda dengan yang kalau pada saat glukosa darah kalian meningkat. Ketika glukosa darah turun, maka jalur yang dilalui untuk proses metabolisme dalam tubuh adalah glikogenolisis atau juga yang lainnya adalah gluconeogenesis. Jadi ketika di dalam tubuh gitu ya, ketika tubuh kita mengalami hal-hal yang berbeda, pasti ada jalur metabolisme yang berbeda juga untuk menempuh yang ditempuh untuk bisa melangsungkan aktivitas seperti biasa. Gitu ya. Nah, kemudian ini contoh jalur metabolisme bisa Karida ya, dari proses diet, maksudnya proses diet itu berarti yang pola makannya diatur, ya. Nah, di sini ada laktosa, maltosa, dan sukrosa. Ya kan, sukrosa itu gula pasir, maltosa itu adalah gabungan dari 2 molekul glukosa. Ya kan, kalau sukrosa dari glukosa dan fruktosa. Fruktosa itu cincin 5. Kemudian laktosa, glukosa dan galaktosa. Nah, maka di sini, gitu kan, di dalam sistem pencernaan, ketika kalian kayak tadi gula pasir gitu ya, kalau maltosa misalnya dari roti yang kandung, laktosa misalnya dari susu gitu ya. Nah, maka itu akan mengalami pengubahan terlebih dahulu. Gitu kan? Pengubahan terlebih dahulu, dicerna terlebih dahulu itu dengan reaksinya adalah hidrolisis. Berarti dia pemecahan dengan menggunakan molekul air tadi ya. Nah, menghasilkan apa? Nah, kalau laktosa, karena tadi dibentuk dari 2 molekul monosakarida, yang mana satu monosakaridanya adalah glukosa, yang satunya adalah laktosa, maka akan dia terurai ini. Ya kan? Kemudian sukrosa, glukosa dan fruktosa. Kemudian kalau maltosa, 2 buah glukosa. Kemudian kalau manosa, nah ini ada lagi gitu ya, jenisnya, jenis dari monosakarida lain selain laktosa, glukosa, dan fruktosa, maka dia akan diubah lagi. Nah, di sini tadi bahwa kalau gulanya sudah glukosa, maka langsung akan mengalami proses di sini namanya glikolisis. Ya. Nah, glikolisis itu nanti melalui tahapan atau yang pertamanya adalah glukosa. Diubah dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan seterusnya. Kemudian galaktosa itu akan diubah menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, kemudian nanti dia dari glukosa 1 fosfat juga akan bisa diubah lagi menjadi glukosa 6 fosfat. Jadi transfer gugus fosfatnya di nomor 6, kemudian bisa langsung masuk ke glikolisis. Kemudian kalau fruktosa juga dia akan diubah menjadi triosa fosfat, kemudian nanti bisa masuk ke glikolisis. Manosa juga sama, dia akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, kemudian dia akan bisa masuk ke glikolisis. Ya, jadi ini bisa bagaimana proses metabolisme di sakarida. Jadi makanya kenapa kalau makan gitu ya lebih baik gitu kan
makan yang kadar gulanya gitu yang rendah, misalnya dari buah-buahan gitu ya. Kenapa? Karena jenis karbohidratnya itu lebih kecil atau lebih monosakarida ataupun disakarida. Kalau nasi, kalau mie itu polisakarida. Jadi pasti proses pencernaannya, proses metabolismenya akan panjang, ya. Sehingga molekul glukosa yang dihasilkan juga bisa berlebih, gitu kan? Kalau aktivitasnya kalian tidak seimbang, sehingga bisa menghasilkan akhirnya bisa menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Kemudian, nah proses bagaimana galaktosa tadi, gitu kan? Dari galaktosa diubah menjadi galaktosa 1 fosfat, ya. Ada 1 gugus fosfat ada fosfat masuk di gugus di nomor 1. Kemudian di sini akan diubah lagi menjadi glukosa 1 fosfat. Ini pengubahan dari galaktosa menjadi glukosa. Kemudian akhirnya akan menghasilkan glukosa 6 fosfat yang nanti bisa masuk ke proses hidrolisis, ya. Nah, ini setiap tahapannya itu akan selalu menghasilkan akan selalu memerlukan enzim. Yaitu di sini ada galaktokinase gitu ya, dari galaktosa ke galaktosa 1 fosfat. Kemudian dari glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat itu glukomoktase gitu ya. Jadi perpindahan gugus fosfatnya dari 1 ke 6. Ini juga sama. Ada tambahan gugus fosfat. Nah, bagaimana kalau dari galaktosa menjadi glukosa 1 fosfat, galaktosa 1 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, ini enzimnya, ini dia ada gugus hidroksil di sini, ya kan, yang diubahnya atau ininya, ya kan, diubahnya nih, lihat dari OH sini pindah ke sini. Nah, maka ini adalah isomerisase. Gitu. Jadi isomerisasi. Gitu. Jadi di sini nanti enzimnya adalah glukosaisomerase ya, atau juga isomerase. Itu prosesnya. Enzimnya, karena reaksinya yang terlibat adalah isomerisasi. Nah, kemudian bagaimana kalau fruktosa? Nah, fruktosa misalnya ketika kalian madu gitu ya, madu ataupun juga buah-buahan yang lainnya. Nah, di dalam metabolisme fruktosa kan yang bukan glukosa, monosakarida tetapi dia bukan glukosa, maka dia tetap bisa akan masuk ke proses metabolisme karbohidrat. Nah, tetapi di sini melalui pengubahannya ada 2 jalur, ada di dalam otot, ada di hati, liver ya. Nah, kalau di otot itu melalui dengan adanya enzim heksokinase dan perlunya ATP, nah ini ada pengubahan ATP, dari fruktosa akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat yang nanti akan bisa masuk ke proses glikolisis proses langsung ke glikolisis. Sedangkan kalau di hati itu akan lebih panjang reaksinya, ya. Dari fruktosa itu dengan menggunakan enzim fruktokinase, berarti dia akan kalau fruktokinase kayak tadi glukokinase itu berarti ada penambahan gugus fosfat di situ, ya. Fruktosa 1 fosfat kemudian ketika diubah menjadi gliseraldehid, nah maka pasti namanya aldehid berarti ada aldolase di sini. Jadi fruktosa 1 fosfat aldolase, jadi reaksinya adalah kondensasi aldol. Kemudian dari gliseraldehid itu akan dengan adanya ATP di sini, gitu kan, ATP kinase dan juga ADP gliseraldehid, maka akan menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat yang bisa nanti akhirnya masuk ke glikolisis. Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang keduanya atau dari gliseraldehid ini dengan adanya alkohol dihidrogenase tergantung enzimnya. Makanya di dalam tubuh kalian itu sangat kompleks gitu ya reaksi yang terjadi. Banyak sekali enzim. Nah, kalau misalnya enzimnya ada ini berarti bisa melakukan reaksi ini. Tapi kalau enzim yang adanya ini, nah maka melalui reaksinya adalah melalui ini. Dan contohnya ini yang ada adalah alkohol dihidrogenase. Maka melalui dengan dari gliseraldehid ini akan diubah menjadi gliserol, kemudian nanti ada gliserol kinase. Nah, kalau namanya gliserol kinase berarti di sini akan masuk gugus fosfat. Dia kinase-kinase itu akan masuk gugus fosfat di situ. Kemudian selanjutnya, nah, gliserol fosfat dehidrogenase berarti kalau dehidrogenase reaksinya oksidasi reduksi. Nah, ingat di awal tadi kalau ada dehidrogenase berarti reaksinya adalah oksidasi reduksi. Ini juga sama, alkohol dehidrogenase. Berarti di sini maksudnya adalah berarti dia akan membentuk alkohol, ya. Jadi tergantung apakah dia substratnya atau dia
produknya, itu biasanya. Jadi enzim yang terlibat itu pasti ada kaitannya dengan produk atau dengan substratnya, ya, gampangnya seperti itu. Kemudian dia diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat, kemudian dengan menggunakan enzim tiosefosfat isomerase, jadi isomer, dia akan menghasilkan glisal dari 3 fosfat yang nanti bisa masuk ke glikolisis. Ya, ini tahapan mesin fruktosa gitu ya, tetapi tahapannya juga bisa panjang reaksinya. Tapi kalau enzim yang ada dalam tubuh itu lengkap, maka pasti akan bisa dilakukan proses metabolisme. Itu bagaimana proses penguraian gitu ya dari ketika kalian makan karbohidrat yang selain glukosa. Ya, contohnya tadi fruktosa dan galaktosa. Bagaimana kalau tadi polisakarida ya diubah dulu, ya kan? Menjadi kan ketika karbohidrat itu kan dipecah kan dengan enzim namanya adalah amilase, gitu kan, amilum. Jadi akhirnya disakarida. Nah, disakaridanya itu akan diubah masuk melalui tadi prosesnya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke inti metabolisme karbohidrat yang dari glukosa, ya. Ini tahapan-tahapannya. Jadi sebelum memahami metabolisme karbohidrat, maka kalian perlu memahami konsep respirasi, kemudian nanti konsep reaksi redoks, tahapan-tahapan dari respirasi dan bagaimana proses respirasi di dalam sel. Nah, proses respirasi di dalam sel ini itu yang nanti akan membantu tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat yang sebenarnya. Nah, sehingga nanti di sini respirasi dikenal ada 2, gitu kan. Begitu juga proses metabolisme seperti yang tadi saya sampaikan bahwa metabolisme itu bisa aerob, bisa anaerob. Ya, begitu juga dengan respirasi. Kemudian nanti respirasi dengan bisa menggunakan biomolekul yang lain selain glukosa. Nah, prosesnya untuk respirasi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi bagaimana tahapan metabolisme secara umum, secara keseluruhan, maka itu kita sampaikan di perkuliahan